sorry ass DJ. Assalamualaikum Sobat Kripto. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dan selamat yang lainnya. Semoga kita semua selamat, kita semua sehat. Jumpa lagi di Solid Jawara Kripto. Di video hari ini saya mau memperkenalkan kepada kalian semua Sobat Kripto. Ini adalah web cryptocurrency, yaitu Injective Protocol. Injective Protocol menurut teknisnya adalah pertukaran lapisan kedua yang berjalan sangat-sangat cepat. Yang memiliki kemampuan untuk mendukung ekosistem keuangan tanpa batas dari perdagangan dan derivatif dan futurnya. Jika mereka menyebutkan aspek pertukaran ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Pasti pasar terpusat, bukan? Oleh karena itu, semua fitur ini sangat populer sekarang. Namun, setiap pasar yang menawarkan ini tidak terdesentralisasi. Berarti ada otoritas yang terpusat, bukan? Yang memegang dana kalian yang kapan saja bisa hilang seperti angin yang berhembus. Dengan kata lain, kalian meminta seseorang untuk mengurus dana kalian sendiri. Sementara di protokol injektif ini membuat platform di mana kalian memegang koin atau token kalian sendiri. Cukup untuk menggambarkan desentralisasi. Memperhatikan sebagai terdesentralisasi terasa manis bagi sebagian besar dagang di luar sana. Saya tahu DEX atau desentralisasi exchange oleh pasar terpusat yang besar itu, dan saya tidak dapat menyalahkan mereka karena likuiditas dan volume tidak cukup atau cukup untuk berkembang di pasar yang sehat, pasar cryptocurrency. Namun, apa saja hal-hal yang menyebabkan protokol dapat berfungsi seperti pasar terdesentralisasi tetapi mempertahankan desentralisasi tetap utuh? Sekarang Injective Protocol telah membangun protokolnya yang mengamankan semua kemungkinan kerentanan. Injective Protocol ini terdiri dari 3 cabang utama yang disebut rantai injektif, Injective Exchange, Injective Future. Nah, di Injective Protocol ini teknologinya dan infrastrukturnya adalah sekarang menggabungkan platform sepenuhnya terdesentralisasi, memiliki pro dan kontra tentunya, dan solusi untuk yang sangat penting bagi platform tersebut untuk sepenuhnya menggunakan teknologi yang tepat untuk menjadikan sebagai efisien bagi pedagang dan pengguna. Saya akan sangat-sangat jujur untuk pasar tipe DEX ini. Perhatian utama saya adalah keamanan.
dan tentunya biaya transaksi. Karena sebagai seorang pedagang di pasar cryptocurrency terpusat, terutama menggunakan derivatif berjangka, dan inilah yang sekarang ada di kepala saya. Jadi jika kalian belum membaca white paper Injective Protocol, silakan kunjungi web Injective Protocol ini. Di situ sangat jelas bahwa masalah terjadi pada beberapa platform seperti OX Protocol atau OX Protocol, seperti bertabrakan antara perdagangan dan bahkan kurangnya agregasi likuiditas yang tepat adalah ditangani oleh tim. Pokoknya mari kita turun ke bisnis ini, tapi pertama-tama kita harus membiasakan diri dengan fitur-fitur mereka. Jadi yang pertama, fitur-fitur dari mereka ini adalah rantai injektif. Untuk informasi semua orang, rantai injektif adalah sidechain layer 2 baru dan ekosistem zona kosmos yang saling berhubungan dengan jaringan Ethereum. Mereka tidak dapat mengatakan ini adalah sinkronisasi dan masalah sempurna seperti skalabilitas dan nilai yang tidak dapat dilacak. Namun protokol injective protokol ini telah berhasil mengatasinya dengan memberlakukan transaksi yang akan tercermin pada rantai yang menggunakan mekanisme waktu proof of elapse. Bagaimana ini membantu DEX? Bayangkan kalian menggunakan perdagangan masa depan di pasar cryptocurrency terpusat. Konfigurasi node akan lebih efisien dan lebih cepat menyelidiki masalah eksternal seperti nilai ekstrasir penambang yang ditemukan di jaringan Ethereum. Rantai injeksi ini injektif protokol ini memberi daya pada platform lapisan kedua. Yang akan dengan lancar mentransfer dan memperdagangkan aset yang mendasari pada jaringan Ethereum seperti ERC20. Aset blockchain lain, tetapi sebagai starter ini tidak buruk sebagai solusi awal untuk seperti pasar tipe DEX ini. Tapi saya yakin tim Injective Protokol mungkin akan membuat rencana untuk memasukkan ke aset non ERC20 untuk sepenuhnya menerapkan platform yang kuat untuk setiap rantai. Jika saya ingat dengan benar, Cosmos IBC akan diluncurkan juga, tetapi saya tidak sibuk untuk detail itu dalam waktu dekat. Apa yang dimaksud dengan exchange? Ini yang mereka sebut platform pasar cryptocurrency mereka. Tetapi bagaimana hal ini berbeda dari yang lain? Jika Anda dibandingkan dengan pusat terpusat, hanya sedikit yang melihat atau mendapatkan minat pada pasar jenis DEX ini. Oleh karena itu, likuiditas dan volume yang terkait, saya tidak bisa berdebat dengan itu. Tetapi pada saatnya saya yakin DEX akan terlihat membaik, dan itulah sebabnya saya dapat melihat potensi proyek ini untuk memimpin beberapa DEX untuk menaklukkan dan mendekati pasar dengan desentralisasi penuh. Apa keuntungan dari platform ini? Biasanya pertukaran tradisional memiliki biaya yang besar, tentu saja untuk pemeliharaan dan aneka lainnya. Bagaimana masa depan
injektif protokol ini, saya yakin kalian semua tahu tentang kontrak dan turunannya di masa depan. Saya tahu hal ini menyebabkan saya pedagang berjangka dan kontrak. Bayangkan DEX yang menyediakan layanan yang sama dengan pasar terdesentralisasi, tapi tidak dibatasi oleh efek biaya pertukaran yang sangat tinggi. Saya pernah melihat beberapa proyek di masa lalu untuk meluncurkan fitur ini, tetapi entah bagaimana masih bekerja untuk kontrak yang lebih besar. Swap permanen, kontrak untuk perbedaan dan turunan lainnya adalah resep mahal dan protokol injeksi akan menawarkan kita untuk memperdagangkan pasar derivatif sewenang-wenang dan harga biaya yang lebih rendah. Untuk pedagang abadi ini, mereka keuntungan besar yang sebagian besar dikeluhkan di pasar terpusat. Nah, itulah web cryptocurrency injective protokol ini, sobat kripto. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang injective protokol ini, silakan tulis pertanyaan Anda di box komentar. Oke? Jangan lupa like dan subscribe channelnya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan web cryptocurrency yang lainnya. Oke? Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.